Kalau tidak ada pertanyaan, untuk tampilan share screen-nya sudah masuk di layar? Sudah Pak, sudah masuk Pak. Ya. Jadi, unit elemen atau di mata kuliah ini namanya komputasi teknik ya. Unit elemen sesuai dengan yang tadi, dapat digunakan untuk stress analysis, ya gambaran hasil post processing-nya seperti ini tampilannya. Kemudian di bagian yang lain selain stress analysis ada yang tadi sudah sedikit dibuka di e-book, dapat digunakan untuk bidang heat transfer atau perpindahan panas. Nah, untuk bidang tersebut bagian simulasi dari finite element ini cukup berguna ya dalam hal membantu simulasi yang ingin dilakukan tersebut. Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas Pak, terdengar Pak. Ya, tunggu sebentar karena tadi ada sedikit error file di PowerPoint-nya. Ya, ini oke, sudah masuk ya di ya, di layarnya sudah keluar ya untuk slide PowerPoint-nya. Oke, jadi di sini yang tadi sudah diceritakan tentang dari e-book ya, finite element. Nah, kita akan coba untuk sederhana dulu memahami bagaimana VEA, finite element analysis atau metode elemen hingga yang digunakan di mata kuliah komputasi teknik ini bisa membantu untuk melakukan perhitungan ya di software, menggunakan software. Yang pertama kali dilakukan adalah memahami algoritma awal atau fungsi awal dari finite element tersebut, teori dasarnya. Untuk finite element, kalau di tampilannya sudah masuk lagi ya untuk share screen-nya. Sudah Pak. Ya, jadi ini merupakan komparasi atau gambaran awal perbandingan antara dua metode. Yang pertama adalah dengan finite different, di sini dituliskan metode beda ya, finite different, finite element
mesh, metode elemen atau elemen hingga. Nah, ada hal yang membedakan dalam proses simulasi atau melakukan simulasi. Untuk finite different, kalau misalnya objek yang akan dianalisisnya itu mempunyai geometri atau bentuk yang sebut saja berbentuk lingkaran, ini ada lingkaran ya, lingkaran besar yang diameternya lebih besar dan ada lingkaran yang diameternya lebih kecil. Finite different ada sedikit kesulitan dalam hal mendefinisikan model meshing yang digunakan. Nah, model meshing yang digunakan dia standarnya seperti ini, berbentuk kotak-kotak-kotak atau apa ya, persegi-persegi, dan pembagiannya itu secara seragam. Seragam yang diartikan seragam itu ya bentuk ukuran kotak persegi dengan persegi 1, kedua, ketiga, dan seterusnya itu memiliki nilai yang sama. Lalu karena dia memiliki nilai yang sama, sedikit mengalami kesulitan pada saat mendapatkan objek yang bentuknya tidak berbentuk kotak atau tidak berbentuk persegi. Nah, karena tidak berbentuk persegi, pada saat melakukan pembagian ini ada bagian yang melebihi domainnya, domain dari proses meshing tersebut lebih ya. Di bagian sisi kirinya ada kelebihan dan di bagian lingkaran juga ada bagian yang lebih. Nah, bagian yang lebih ini memberikan kontribusi dalam hal proses hitungan, dalam hal proses kalkulasi atau penghitungan secara iterasi, sehingga di bagian akhirnya memberikan nilai yang bisa lebih jauh dari kondisi aktualnya atau nilainya tidak kurang akurat. Nah, tetapi dengan FEM, metode elemen hingga, kemampuan dari FEM ini sedikit berbeda, ialah mampu proses mesh-nya itu mengikuti kontur dari objek yang mau disimulasikan. Jika nilai gambar dari objeknya itu berbentuk lingkaran, maka mesh-nya bisa menyesuaikan dengan kondisi tersebut, dengan kondisi yang dilakukan. Mesh-nya di bagian saluran keluar, di bagian diameter luar, untuk share screen-nya sudah kembali masuk, sudah kembali normal lagi. Suaranya bisa jelas ya, terdengar untuk suara. Jelas, Pak. Ya, jadi di finite element ini mampu melakukan itu, mengerjakan tentang objek dengan kontur yang cukup kompleks. Nah, dengan model mesh seperti ini, maka akan lebih efektif dan lebih mendekati kondisi
aktualnya jika dipergunakan untuk melakukan simulasi. Sehingga dituliskan di bagian penjelasan figur superiority of the finite element method in simulating curve domain boundary segment. Jadi untuk penentuan domain dari kondisi yang mau disimulasikan itu menjadi lebih presisi. Nah, lalu kembali lagi ke tadi finite element, metode elemen hingga yang aplikasinya dipergunakan untuk perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas itu akan terjadi jika ada selisih suhu atau perbedaan temperatur. Dikatakan perbedaan temperatur bisa dilihat di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Yang sisi kiri memiliki suhu dengan nilai 1.500 derajat Celcius dan sisi kanan 150 derajat Celcius. Karena ada beda suhu, beda temperatur ini, maka terjadilah perpindahan panas. Nah, bagaimana proses perpindahan panas tersebut jika dianalisis dengan finite element? Nah, yang terlebih dahulu harus diketahui data-data berapa nilai nilai K-nya. K itu apa? K itu merupakan nilai thermal conductivity dari material yang dipergunakan. Misalkan seumpama ya, misalkan untuk material pertama K1 materialnya itu terbuat dari aluminium, lalu material yang berikutnya K2 terbuat dari steel atau baja, lalu yang ketiga K3 misalnya terbuat dari besi. Nah, perbedaan ini nanti dimasukkan ke nilai K-nya. K untuk aluminium, berapa nilai thermal conductivity-nya, kemudian K untuk baja, lalu K untuk thermal conductivity untuk besi. X1, X2, X2 ke X3, X3 ke X4 itu adalah lebar atau panjang dari material tersebut, karena perpindahan panas ini diasumsikan one dimensi ya. One dimensi itu dikasih keterangan ada arah X, jadi yang dilihat itu fenomenanya itu hanya mempelajari perpindahan panas secara satu dimensi. Satu dimensi ialah pada bidang aksisnya sumbu X. Di bidang sumbu X ini dilihat bagaimana nilai Q, nilai kalor tersebut berpindah yang awalnya dari temperatur high, temperatur tinggi ke temperatur rendah, dan temperatur rendah mengalami peningkatan suhu. Kemudian di selanjutnya adalah bagian berikutnya, kalau digambarkan ada perbedaan, ada 3 lapis ya, K1, K2, K3 dengan nilai material thermal conductivity yang berbeda-beda. Digambarkan seperti ini, one dimensi, jadi ada material K1, thermalnya berapa, conductivity, K2, nilai thermal conductivity-nya berapa nilainya, dan K3, nilai thermal conductivity, nilai tersebut berapa. Untuk nilai-nilai tersebut, ya umumnya dapat diketahui dari data properties material. Lalu dari mana data tersebut diperoleh? Ya lihat saja di buku material, teknik, di buku matek ya, metalurgi fisik atau material teknik, nanti akan diketahui berapa nilai K, atau bisa juga lihat di buku e-book heat transfer, perpindahan panas, nanti ada data properties nilai K tersebut. Kemudian bagaimana menggunakan teori tersebut, teori perpindahan panas secara konduksi, dengan diasumsikan ya, dengan asumsi alirannya itu steady dengan kondisi
satu dimensi. Hukum Fourier untuk perbedaan panas dituliskan ini merupakan nilai laju aliran panas Q ya, Q kecil sama dengan min K itu adalah thermal conductivity atau konduktivitas thermal. Lalu yang selanjutnya adalah A itu luas penampang dari dinding tersebut dengan satuan meter kuadrat. Berapa luasnya, berapa nilai K-nya, maka selanjutnya mencari atau mengetahui delta T per delta X. Apa itu delta T per delta X? Delta T itu adalah selisih suhu ya, atau perbedaan temperatur dibagi dengan selisih jarak. Jadi kalau kembali lagi ke bagian sini, ini ada jarak X1 ke X2 itu adalah jaraknya berapa atau panjangnya. Kemudian X2 ke X3 nilai jarak tersebut berapa atau panjang yang dimiliki untuk material K2 yang berwarna biru. Lalu yang X3 ke X4. Ini X3 ke X4 itu jarak dan atau panjangnya berapa nilai untuk material yang berwarna hijau. Nah, sehingga bisa digambarkan dan dituliskan dengan notasi matematiknya itu gradien temperatur dengan persamaan delta dt per delta X. Lalu kalau itu dimasukkan atau dianalogikan ke dalam metode finite element, bagian ini X1, X2 ini adalah jarak ya, X2 ke X3 ini adalah jarak, X3 ke X4 adalah jarak. Kita sebut saja dengan elemen. Di sini digambarkan ada elemen dengan node elemen 1, ini adalah elemen 1, elemen 2, kemudian ini adalah elemen 3. 1, 2, 3 dengan simpul atau titik atau node ya, bisa diartikan juga node atau simpul. 1 untuk elemen 1 dibatasi oleh titik 1 atau simpul 1 dan 2, untuk elemen 2 dibatasi oleh simpul 2 dan 3, kemudian untuk elemen ketiga dibatasi oleh simpul 3 dan simpul 4. Sehingga dituliskan dengan notasi L1, panjang 1, panjang 2, panjang 3. Lalu implementasinya, ini adalah model matematika yang bisa digunakan untuk L. L itu misalnya X2 min X1. Kalau di sini dituliskan ini adalah X2 dan X1. Kalau digambarkan, misalkan ini ada gambar di koordinat kartesian ya, atau koordinat kartesius untuk X dan Y. X-nya itu misalnya panjangnya itu 5 dan X1-nya itu adalah 0, berarti 5 ya, 5 dikurang dengan 0. Jadi kalau ini digambar, ini adalah grafik ya. Nah ini kalau ditarik garis, asumsi saja misalnya garisnya ini lurus, ini adalah Y dan ini X ya, sesuai dengan ininya X, dan ini titik yang ada di sini bernilai 0. Jadi X-nya 0, untuk X1-nya 0, kemudian untuk X2-nya bernilai 5. Lalu di bagian selanjutnya adalah dt per dx atau gradien temperatur, dituliskan berapa nilai suhu yang ada di bagian ini. Kalau ini adalah X2, berarti ini adalah T2 ya, ini adalah T2, dan ini adalah kalau ini X1 berarti di sini nilai T1. T2 min T1. Berapa nilai temperatur yang ada di sini?
di bagian bidang ini, dinilai T2-nya. T2 min T1, X2 min X1, dan diturunkan lagi ke dalam persamaan Fourier rumusnya sesuai yang tadi. Nilai Q atau laju aliran panas, ini ada nilai Q, Q-nya, Q kecil disimbolkan laju aliran panas, heat flow rate, atau kalau membayangkan ini adalah kalau aliran di dalam pipa itu flow rate-nya atau kecepatan yang terjadi di fluida yang mengalir di dalam pipa tersebut. Nah, tapi kalau ini perpindahan panas, yang kita bayangkan adalah kecepatan panas yang berpindah. Lalu bagaimana kecepatan panas yang berpindah? Dituliskan dengan persamaan min K. K itu adalah nilai thermal conductivity, berapa nilai thermal conductivity untuk material K1. Lalu untuk thermal conductivity material K2, kemudian thermal conductivity untuk material K3, dan dibagi dengan L. L-nya itu panjang untuk dimensi yang berwarna merah, panjang dimensi yang berwarna biru, dan panjang dimensi untuk yang berwarna hijau. T2 min T1, ya ini tinggal nanti dituliskan nilai temperatur T2 dikurang T1, kemudian T3 dikurang T2, T4 dikurang dengan T3. Itu adalah nilai delta T. Lalu kalau misalnya diturunkan dari persamaan, ini adalah persamaan awalnya dari Fourier tadi, hukum Fourier untuk perpindahan panas, hukum Fourier bukan deret Fourier. Hukum Fourier untuk perpindahan panas diturunkan lagi di bagian berikutnya. Untuk bagian sini dituliskan dengan analog. Analog itu ya sama saja artinya perumpamaan, atau ibaratkan analognya antara sistem pegas linear dengan kondisi konduksi thermal. Jadi diasumsikan ada membayangkan ya ada pegas linear dengan konduksi thermal, dianalogkan. Konduksi perpindahan panas secara thermal atau perpindahan panas secara konduksi. Kemudian yang berikutnya dituliskan K dikali dengan A. K itu adalah thermal conductivity, A itu adalah luas bidang, L itu adalah panjang dari bidang tersebut, dikali dengan matriksnya kalau digambarkan di bagian ini 1 min 1 min 1 dikali 1 dengan persamaan matrik T1 per T2. T1 itu ya temperatur di titik 1 dengan temperatur di titik 2. Nanti ini bisa digunakan untuk temperatur yang berikutnya. Misalnya kalau ini T1, T2, nanti kalau diturunkan lagi T2, T3, T3, T4, dan seterusnya, Q1, Q2, kemudian Q3 dan Q4. Nah, ini yang dimaksud dengan tadi yang analognya, ini adalah tadi ada analog, ada kata analogi. Analogi itu ya mengibaratkan atau membayangkan kondisinya itu sama seperti pegas linear. Untuk F kalau dipegas, F itu adalah force ya atau gaya, tetapi kalau dianalogikan di perpindahan panas dibayangkan seperti nilai Q, atau nilai Q-nya nilai Q adalah laju aliran panas. Jadi bayangkan saja F itu membayangkan seperti analognya adalah laju aliran panas.
Kemudian K ini kalau di pegas linear nilai konstanta pegas, berapa nilai konstanta pegas. Tapi kalau di perpindahan panas, K ini diasumsikan Ka per L. K-nya itu adalah thermal conductivity, A-nya itu luas penampang, L-nya itu adalah panjang dari material tersebut. Lalu U itu arah arah kecepatannya atau deformasi atau defleksinya mengarah ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Tapi kalau di bagian konduksi termal dianalogikan nilai T-nya. T-nya itu artinya temperatur. Jadi bisa dibayangkan kalau melihat dari gambar di bagian yang ditampilkan, di sini ada 1.500 dan sini ada 150, ada perbedaan suhu atau ada perbedaan temperatur. Nah, perbedaan temperatur ini yang berpindah yang mana? Berarti kalau yang berpindah itu terjadinya itu dari kiri ke kanan, artinya dari temperatur yang lebih tinggi berpindah ke temperatur yang lebih rendah. Nah, itu adalah T-nya, T untuk perpindahan konduksi termal. Kalau untuk pegas, yaitu arah gaya yang bekerja tersebut dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, sehingga dituliskan secara simbolik di bagian ini, secara simbolik matematikanya dituliskan K dikali dengan T sama dengan Q, lalu kalau dilanjutkan lagi elemen tersebut digabungkan, maka bisa dituliskan ke dalam bentuk persamaan matriks K dikali T. K itu thermal conductivity, T itu temperatur, maka didapatlah laju perpindahan panas. Nah, dari proses analog tersebut, analogi ini, maka jika dituliskan ke dalam metode elemen hingga, dapat digambarkan seperti ini, persamaan linear ya, karena metode elemen hingga itu menyelesaikan persamaan linear. Sehingga dituliskan dari persamaan ini, analogi ini diturunkan untuk bidang 1, 2, dan 3 ditulis dengan warna berbeda ya. Bidang 1, bidang 2, dan bidang 3 dituliskan seperti ini. Nah, ini di sini di bagian ini T 1.500 derajat Celcius, 150 derajat Celcius. Untuk nilai-nilai tersebut terlebih dahulu perlu diketahui berapa nilai K1 untuk nilai yang berwarna merah, kemudian K2 berapa nilai thermal conductivity material yang berwarna biru, kemudian K3 berapa nilai thermal conductivity untuk material yang berwarna hijau. Lalu A-nya ini adalah luas bidang. Luas bidang, kalau luas bidang itu ya bisa dihitung panjang kali lebar, berarti luas ya, panjang kali lebar. Untuk luas bidang yang berwarna merah, kemudian A2 untuk luas bidang yang berwarna biru, kemudian A3 luas bidang untuk yang berwarna hijau. Lalu dituliskan T1, ini T2, kemudian T2
T2, T3 nilai untuk T3-nya. Sehingga kalau dipergunakan di bagian ini, sehingga kalau dituliskan 1.500 derajat Celcius, 150 derajat Celcius untuk elemen 1, 2, 3. Nah, yang pertama kali diketahui, untuk pertama kali nilai K1, ini ada nilai yang sudah diketahui ya. K1 bernilai 0,7 thermal conductivity ya. K1, material K1 yang berwarna merah. K2 yang berwarna merah ini nilai K2-nya itu 0,8 watt per meter derajat Celcius, K3 0,9. Data-data ini dimasukkan ke dalam persamaan linier yang sudah dirubah ke dalam bentuk matrik. Jadi persamaan ini diturunkan dari yang tadi, yang menggunakan hukum Fourier tadi. Lalu setelah diketahui nilai-nilai tersebut, jika nilai data-data yang diketahui untuk elemen 1, ini elemen 1 ya, elemen 1, elemen 2, elemen 3, sebut saja untuk elemen 1 nilainya yang berwarna merah, kemudian untuk elemen 2 yang berwarna biru, kemudian elemen ketiga untuk yang berwarna hijau. Lalu yang A ini adalah luas bidang. Kita asumsikan biar mudah menghitung, misalnya diasumsikan untuk luas bidang 1 luasnya 1, luas bidang 2 nilainya 1, luas bidang 3 nilainya 1, dan L ini adalah panjang ya, panjang bidang 1, panjang bidang 2 nilainya 1, panjang nilai bidang 3 nilainya 1. Topologi 1, 2 ini adalah posisi ini ya, 1, 2 untuk elemen 1. Kemudian 2, 3 itu letaknya 2 dan elemen 2, ini adalah elemen 2 berada pada posisi X2 dan X3. Kemudian untuk elemen yang ketiga itu berada pada posisi 3 dan 4. Ya, lalu satu lagi, karena finite element itu harus memiliki batas. Batas itu ada kondisinya, ada batas kalau misalnya bagian ini tidak di-define, misalnya ini tidak ada atau tidak ada keterangan atau tidak diketahui ya, maka proses penghitungan secara simulasi juga tidak bisa diselesaikan karena tidak ada batas, tidak ada batasan sampai sejauh mana nilai-nilai tersebut ditentukan. Karena ini di finite element itu harus ada batas atau biasa dikenal dengan kondisi batas atau boundary condition kalau menggunakan software seperti ANSYS. Seringkali kita memasukkan berapa nilai temperatur masuk atau temperatur keluar, atau misalnya gaya yang bekerja di titik ujung sini, berapa nilai F-nya, kemudian di bagian sini diasumsikan dibuat fix atau dibuat dijepit. Itu adalah kondisi batasnya atau boundary condition-nya. Tapi di bagian ini kondisi batas yang ditentukan adalah untuk konduksi termal dengan kondisi batasnya T1 1.500 derajat Celcius dan T2 yang T4 ya, bukan T2 di bagian ini, T4 150 derajat Celcius. Dan kalau dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, maka bisa diketahui T1 yang awalnya 1.500 derajat Celcius, kemudian di bagian ini nilainya adalah 150. Jadi nanti bisa diketahui berapa nilai tersebut. Nah,
Ini nilai 0,7, kemudian 0,8 ini merupakan nilai K, atau nilai apa? Ini ya, nilai K. Ini kalau dikalikan matriks, ini kan A-nya 1, L-nya 1 kan 1/1 ya 1 nilainya. Kemudian tinggal dimasukkan nilai K 0,7, kemudian nilai apa, K untuk material kedua nilainya 0,8. Lalu ada satu lagi nilai K3 atau material untuk nilai yang ketiga. Nilai yang ketiga ini nilai K-nya 0,9 dengan temperatur bagian akhir 150 derajat Celcius. Ini dituliskan di sini. Sehingga di bagian akhir ketika itu digabungkan semua, persamaan linier yang dirubah ke dalam bentuk matriks digabungkan ke dalam matriks global system untuk heat conduction. Bisa dituliskan seperti ini. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, algoritmanya seperti itu, memahami bagaimana menurunkan deret Fourier, bukan deret ya, hukum Fourier untuk perpindahan panas secara konduksi menggunakan metode elemen hingga. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, nanti coba selesaikan dengan apa, PR ya. Untuk PR-nya selesaikan dengan perhitungan menggunakan software MATLAB, software apa? MATLAB. Berapa nilai Q1, Q2, kemudian T2 dan nilai T3 tersebut. Jadi coba dihitung berapa nilai T2 dan T3. Berarti nilai temperatur yang ada di sini di T2, temperatur yang ada di T3. Kalau temperatur yang ada di T1 kan sudah diketahui 1500. Kemudian untuk temperatur yang ada di T4 sudah diketahui 150 derajat Celcius. Nah, yang belum diketahui adalah yang temperatur yang ada di bagian T2 dan T3. Lalu nilai Q yang belum diketahui, Q1, yang ada di bagian apa? Ini di bagian ini dan di bagian nilai Q2-nya. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan untuk sesi diskusi.